Nah, di sini saya sebenarnya kan selama ini itu kan apa namanya untuk evaluasi keberhasilan, untuk mengukur keberhasilan suatu penerapan sistem informasi itu kan biasanya itu kan hanya menggunakan hotfit gitu ya Mbak. Hotfit itu biasanya datanya itu kan menggunakan data kuesioner atau Oke. survei. Akan tetapi di sini saya akan memanfaatkan data log sistem. Jadi selain kuesioner saya juga akan mengintegrasikan dari data log sistem pengguna seperti itu. Nah, itu nanti saya akan ini kan dengan association rule itu gitu. Baru nanti terakhirnya setelah dua itu ketemu nanti akan saya buktikan menggunakan uh, explanation atau explainable AI ini seperti itu. Nah, dari itu saya coba breakdown itu judulnya seperti itu, Mbak. Gimana itu? Oke, Bu, judulnya. Berarti Iya, framework penilaian multidimensi ini termasuknya judul laporan penelitian Ibu atau ya, betul. disertasi? Laporan Ya, penelitian ya? ya, Oke. Pemanfaatan data log system untuk meningkatkan. Berarti yang judul yang kedua kita pakai ya? Yang ya, artikelnya Ibu ya, ya? Lebih ke fokus ya. ya. Judul kedua. Pemanfaatan data log system untuk meningkatkan keakuratan dalam evaluasi sistem menggunakan Gimana metode ya? hot. Ini gini Bu, metode hot fit NARM ini apakah Hmm, masuk di dalam log sistemnya atau tidak? tidak. Jadi log system itu datanya. Oke, oke. Berarti ini Ibu fokusnya kepada memanfaatkan datanya tadi Iya, betul. untuk untuk peningkatan akurasi dalam evaluasi sistem. Oke. Iya, Gini Bu, coba. Oke, oke. metodenya Ya, pemanfaatan data log system. Oke, sudah benar. Peningkatan akurasi. Oke, dua. Peningkatan akurasi. Ya. Sistem informasi objeknya. Ya, sistem informasi berbasis hotfit ya, berarti ya, hotfit NARM, ya, gitu ya. Nah, ya. tambahkan Bu, sistem informasi berbasis hotfit NARM. Oke. Nah, Hmm, di judul Ibu yang pertama ini ya, sebenarnya sudah oke, gitu nggak? ya, Sudah ada MSO-nya, gitu. ya. Kalau mau, Hmm. itu MSO itu tidak harus M-nya di depan. Bisa Oh, dibolak-balik. oke. Nggih. Coba Mbak, gimana Mbak? Coba ya, saya coba Ya, ini Bu ya. ya. Peningkatan akurasi gitu ya, peningkatan Ke, akurasi atau keakuratan eh, ya. Loh, sebenarnya apa ya ingin tahu keberhasilan itu diukur dengan itu gitu. Mengukur mengukur keberhasilan daripada sistem informasi itu Mbak maksudnya. mengukur berarti berarti Ibu melakukan pengukuran gitu ya. Ya, melakukan Pengukuran keberhasilan dari suatu sistem itu kan mm-mm. biasanya mengukurnya itu dari kalau hotfit itu kan dari segi manusianya seperti apa, terus kemudian dari sisi organisasinya seperti apa, teknologinya seperti apa gitu kan. Nanti kita akan apa? Kan hot itu kan itu ya eh, human organization sama teknologi gitu kan. Nah, dari Oke. situ itu kan sebenarnya tidak apa datanya itu kan biasanya itu untuk itu tuh hanya apa namanya hanya dari data kuesioner gitu. Tap, akan tetapi dari beberapa tinjauan itu kalau hanya kuesioner itu tidak bisa menjelaskan sebenarnya. Belum bisa dikatakan itu tuh hasilnya bagus gitu. Jadi Oke. menurut yang lain-lain nih ya yang lain-lain itu sebaiknya itu memanfaatkan data log gitu. Jadi sebentar. Jadi data log system itu untuk menilai keberhasilan sistem itu sendiri atau eh, Menambahkan menambahkan tingkat data kuesioner keberhasilan gitu tadi. ya. Data kuesioner tadi.
meningkatkan, Mm-mm. menambahkan apa Ibu tadi? Menambahkan. Apa menambahkan data kuesioner. Kalau kuesioner aja gitu ya, kalau cuman kuesioner aja berarti kan pakai Hotfit kan. Oke. Mm-mm. Tapi karena ada beberapa usulan dari beberapa penelitian itu tuh sebaiknya itu libatkan hotfit gitu karena hotfit kok hotfit apa namanya lock system tadi karena lock system itu kan mengukurnya itu tidak hanya persepsi kan Mbak jadi kalau lock itu berdasarkan misalkan kita login berkali-kali itu kan bisa dikatakan orang itu puas atau enggak itu kan bisa dari situ juga gitu jadi nanti Oke. akan dihubungkan gitu Oke, baik. seperti itu. Untuk dari hasil penelitian Ibu, secara kesimpulan besarnya, Mm-mm. apakah data sistem ini sudah memberikan peningkatan atau belum? Ya belum dilakukan loh Mbak. Oh, belum. Berarti ini baru rancangan ya, Bu ya? Iya. Oh, iya. Oh, iya. Kira-kira harapannya atau mungkin gambaran seperti hipotesanya itu dari Ibu bagaimana? Hipotesanya ya eh, akan akan apa akan meningkat gitu maksudnya hasilnya akan lebih Pada baik gitu hasil. akan lebih baik hasilnya itu gitu dan dapat dipertanggungjawabkan lah gitu. Oke, dapat dipertanggungjawabkan. Baik. Mm-mm. Ya, jadi kalau misalkan kan integrasi atau mungkin gini, kalau bahasanya adalah integrasi model hot fit dan Ya ARM berbasis data log system bagus juga untuk peningkatan akurasi evaluasi pada sistem informasi, begitu bagaimana, Ibu? bisa coba Mbak ya Coba, integrasi oke. Integrasi model hot fit dan ARM. apa Oke, tadi sudah? ya Apa? sudah Integrasi model Hotfit dan ARM berbasis data log system. Oke. sudah Untuk peningkatan akurasi evaluasi sistem sistem informasi. Ya, sistem informasi. atau mungkin data biar nggak berulang-ulang ininya nggak usah mungkin ya Boleh, kalau itu tidak memberikan tidak apa, masalah. nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, Gitu, gimana Ibu? Jadi yang kita tonjolkan adalah kebaharuannya pada integrasi modelnya tadi. oke, betul. Gitu, ya kan? Berbasis Oke, data log. oke, Gitu ya, oke, untuk oke, peningkatan oke, akurasi evaluasi sistem informasi. Oke, oke, Ibu. oke. Baik, Oke, terima kasih, mantap. Mbak. Langsung dibuat keywordnya. Siap, terima Ya, kasih, Mbak Viwi. sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Baik, Oke, untuk selanjutnya, saya mengurutkan dari yang ada di Zoom adalah Bapak Andika. Monggo, Pak Andika. Ya, baik, terima kasih Mbak. Oke. Saya izin share boleh ya? Boleh, silahkan Ya, Bapak. ya saya untuk cepatnya saya izin share screen aja daripada share file lebih cepat. Siap, betul. Langsung Share ini, screen aja langsung pada langsung judulnya. iya. Ya, Ya, siap. sebentar mudah-mudahan udah kelihatan ya Mbak ya. Nah ini Sebentar baru loading. Oke, siap. udah. Nah ini sebenarnya judulnya ini paper ya untuk bahasa Inggris tapi saya Indonesia kan. Jadi Mm-mm. judulnya adalah penggunaan katalis nikel untuk meningkatkan kinetika reaksi mekanikimia yttrium hidrida dengan gas hidrogen. Nah, Mhm. di sini metodenya adalah penggunaan katalis nikel, signifikansinya untuk meningkatkan, sedangkan objektif atau sasarannya atau objeknya di sini adalah kinetika reaksi mekanokimia antara yttrium hidrida dengan gas hidrogen. Nah, ini kira-kira bagaimana, Mbak? Oke, fatalis. Berarti Bapak menggunakan metodenya atau kebaruannya adalah katalis nikelnya tadi ya. Iya, itu Secara, Mbak. kalau ini sudah penelitiannya sudah dilakukan atau belum Bapak? Jadi emang sudah ada datanya ya. Maksudnya ini Sudah ada tinggalkan ya. datanya. Iya, jadi Begitu. datanya udah ya istilahnya ini untuk paper ya, untuk paper yang Oke, akan betul. disubmit gitu, seperti itu. Betul. Oke, nah.
Dari judul itu sudah MSO begitu nggih, dan kemudian secara kesimpulan keseluruhan memang memberikan peningkatan, betul nggih Bapak? Secara data dan itu ya meningkatkan, betul Mbak. Oke, Nah, betul ini meningkatkan. saya mau nanya nih Mbak, maksud saya Ya, ini kita kan lagi hari ini membahas judul dengan strategi MSO ya. betul Maksud sekali saya Bapak. begini, tadi karena Mbak tadi sampaikan ingin mengkonfirmasi secara data bagaimana gitu kan tadi ya benar Betul. nggak nih kan? Maksud saya gini, di sini itu judul ini yang sudah Mhm. termaktub di dalamnya MSO Mhm. apakah gitu ya dalam hal ini paper lah ya paper Ya. gitu itu sudah sekaligus mencakup misalnya novelty-nya, invensinya, atau novelty dan invensi itu nanti akan ditemukan atau dipahami atau dibaca oleh editor saat memang membaca papernya gitu. Maksud saya gitu. Karena gini, kalau saya mencoba membedakan antara judul itu dalam hal ini pembahasan hari ini strateginya MSO Oke. apapun dalemannya gitu ya, mau masih rencana, apa sudah terjadi novelty, itu sesuatu yang nanti lain lagi. Itu bagaimana sih Mbak sebenarnya Mbak gitu? Oke, nah begini Bapak. Jadi lebih baiknya memang kita sudah ada novelty-nya. Karena kebaharuan tadi ya, kebaharuan yang akan kita tonjolkan itu lebih bagus. Nanti masuk dalam metodenya, begitu. Kebaharuan Baik. yang mau ditawarkan, gitu nggak? Jadi pembaca baik yang awam maupun langsung editor langsung eh, istilahnya judul kita itu nyolok nyolok mata gitu ya. Ya, Kebaharuannya langsung kita tampilkan. Namun, bisa jadi dari Bapak Ibu ternyata masih belum punya apa namanya belum punya data, belum masih rancangan. Boleh dibuat dulu MSO-nya. Kita breakdown dulu MSO-nya. Nanti judul itu bisa saja berubah ketika datanya sudah didapatkan, novelty kebaharuannya sudah ditemukan gitu. Itu bisa berubah. Jadi kalau Bapak sudah punya kebaharuan, kita tonjolkan di dalam artikelnya. Kalau belum, oke. kita coba breakdown dulu satu persatu. Begitu. Baik, Bisa jadi itu nanti akan berubah. Begitu, Bapak. Jadi yang baik. penting adalah MS tadi yang disampaikan oleh eh, Mas siapa tadi? Mas Hafid, begitu nggih. Ya, Itu M-nya tadi bukan metode penelitian, tapi apa, suatu hal apa, alat apa, kebaruan apa yang nanti akan membawa pengaruh. Nah, pengaruh oke. itu bisa saja novelty-nya tadi, Baik. kebaruan yang mau ditawarkan. Begitu nih Pak Andika. Iya, baik Mbak. Mumpung Ya, sekalian ini bertanya ya, Mbak. Jadi iya, begini, baik Bapak. anggaplah sekarang novelty itu, kalau misalnya Mhm, nih kita sudah punya data dan data itu sudah berbicara lah ya. Nah, mhm, maka begitu kita susun judulnya dengan mhm, strategi MSO gitu ya. mhm. Nah, berarti kan novelty-nya atau apapun itu sudah termaktub atau tersirat di dalam judulnya ya, Mbak ya. Seperti itu Betul ya, Mbak ya. sekali, Nah, Bapak. saya ingin memastikan saja bahwa strategi MSO ini mau dibalik SMO, MSO, OSM gitu ya, Bisa saja. adalah memang kuncinya ini yang mencoba Oh, disampaikan oleh Rumah Scopus. Apalagi tadi ada judul ya dari Pak Jumintono kan ya, ada Pak iya Jumintono betul. tadi judul papernya gitu ya. Itu contoh yang menggunakan MSO walaupun mungkin SMO, OSM atau apa begitu. Apakah seperti itu, Mbak? Maksud Betul saya ini sekali, apa? Bapak. Dan bolehkah saya mengkonfirmasi, anggaplah saya menerima bahwa ini belum tentu 100% semua jurnal seperti itu, tapi apakah mayoritas jurnal melihat strategi MSO ini, terutama chief editornya? Iya, betul. Betul Mayoritas ya, memang oke. melihat apalagi pada signifikansinya, kontribusinya. Begitu. Makanya judul harus kita tonjolkan tadi. Eh, Baik, signifikansinya gitu. Karena dari banyak editor jurnal itu melihat langsung mengukur pada artikel Bapak Ibu itu sudah memberikan kebermanfaatan apa atau iya, signifikansinya apa, kontribusinya baik. apa. Begitu ya? Iya, baik. Terakhir Mbak, karena ini sebenarnya judul dari paper saya yang saya submit tetapi tertolak. Nah, Mhm. judul sebelumnya memang tidak menggunakan metode MSO, OSM atau Iya. seperti ini. Jadi sesuai dengan keinginan saya judulnya seperti itu. Judul yang Nah, ini, bukan judul sebelumnya. oke. Nah, kalau Bukan. begitu, untuk judul sebelumnya, kita bisa diskusikan mungkin by grup atau Japri. Sekarang mungkin Baik, fokusnya pada satu judul saja, bisa. begitu Bapak ya? Ya, baik. Iya, Ya, Mbak. baik. Ya, Mau yang ini terima dulu? kasih. Udah ini aja dulu, Mbak. Terima Ini kasih, dulu, Mbak. baik Bapak. Ya, Judulnya sudah oke, MSO. ya, ya. Tapi kalau mau lebih ngena lagi, mungkin bisa.
penggunaan tadi diganti dengan kata optimalisasi. Jadi katalis tadi optimalisasi katalis terhadap bla 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 untuk meningkatkan apa tadi? Untuk meningkatkan kinetika begitu, kinetika Reaksi ya. reaksi mekanik. Optimalisasi ya, Mbak ya. Ya, Oke, baik, Mbak. optimalisasi. Iya, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Ya, Bapak, semangat ya, selalu. ya, Baik. sama-sama. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah Ibu Riri. Baik, Ibu Riri, mohon bisa di-share screen. Ibu Riri. Halo, Ibu Riri, suaranya belum terdengar. Ibu Riri, apakah menggunakan headset? Jika menggunakan headset atau headphones atau yang lain, monggo bisa dicopot terlebih dahulu. Biasanya dia akan mengganggu audio laptop. Jadi dicoba dulu. Oke, kalau memang belum bisa, suaranya belum terdengar, begitu nggih. Monggo bisa lewat kolom chat nggih, Ibu Riri. Gitu. Nanti kalau sudah oke suaranya, sudah terdengar lagi, langsung eh, menyapa begitu nggih. Atau langsung lewat kolom chat saja. Baik. Untuk selanjutnya kita ini ada Bu Riri sudah menyampaikan. Oke. Judulnya adalah inovasi penggunaan. Saya coba kopikan di Word saja. Oke. Untuk judul Ibu adalah inovasi penggunaan AI dan blockchain guna meningkatkan kinerja supply chain pada perusahaan distributor alat medis. Oke, baik. Inovasi penggunaan. Boleh dijelaskan secara singkat, Ibu, untuk tujuan penelitiannya dan kesimpulannya mau seperti apa nanti? Boleh lewat kolom chat. Oke, sambil maaf ini mic-nya nggak bisa. Oke, nggak bisa betul. Saya meneliti inovasi penggunaan AI khususnya di Oke. Kemudian temuan yang didapatkan atau hasil penelitiannya seperti apa, Ibu? Hasil penelitian yang sudah didapatkan. Efisiensi cost dan waktu tracking. Nah, menarik ini. Serta visibility informasi. Hasilnya berarti sudah jadi si penggunaan AI block ini mampu memberikan efisiensi terhadap cost, kemudian waktu tracking serta visibility informasi pada perusahaan distributor alat medis. Begitu, Ibu? Begitu? Betul, betul. Oke, siap. Oke, nah kita oke. Dari judul Ibu di sini sudah sebenarnya sudah oke. Kita ya sudah ada MSO-nya bahwa AI and blockchain adalah sebagai metode atau sebagai alat yang mau ditawarkan dulu gitu ya, tawarkan untuk meningkatkan kinerja supply, peningkatan. Nah, di sini Bu, signifikansinya adalah kontribusinya adalah peningkatan. Oke, peningkatan. Oke, kemudian supply chain itu masuk dalam objek penelitiannya, gitu. Oke, nah jadi supply chain nanti ada supply chain performance di distributor alat medis, gitu nggak? Ada dua, gitu. Nah, kalau misalkan Ibu ingin berfokus pada ini, kita bisa langsung coba gitu ya. Kita coba membuatkan judul. Kita perbaiki dulu judulnya. Integrasi, misalkan integrasi AI dan blockchain. Mhm. Untuk untuk meningkatkan
kinerja. Nah, kinerja supply chain. Di sini sudah jelas, Ibu. Jadi sangat cukup singkat saja. Integrasi AI. Oke, integrasi AI dan blockchain untuk meningkatkan kinerja supply chain pada perusahaan distributor alat medis kesehatan. Gitu saja, Ibu. Gitu, langsung to the point-nya seperti ini. Gimana, Ibu? Baik, siap. Sama-sama, Ibu. Nanti langsung dibuat keywordnya. Begitu nggak? Gitu. Untuk nanti membantu dalam dalam mencari referensi. Oh, baik. Untuk selanjutnya kita beralih ke Bapak Pamel Mahir. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, siap. Iya. Siap, monggo bisa di-share screen. Langsung ya. Oke, Langsung, mau Bapak. join ya. Monggo. Sudah tampil ya Mbak Bibi ya? Saya masih loading. Oke, sudah, Nah, Bapak. oke. Betul. Bagaimana ini, Saya Bapak? di Judulnya? aspek di etnografi, jadi Mhm. sebenarnya jalur disertasi ya awalnya ya. Kemudian Mhm. saya mau coba untuk di Scopus, tapi nggak tahu nih. Judul saya pergerasan nilai dan identitas di sekolah berbasis ideologi agama dalam menghadapi arus pendidikan global. Kajian antropologi pendidikan terhadap salah satu sekolah, 3 sekolah. Nah, menurut Mbak Bibi gimana Mbak Bibi? Oke, ini kajian antropologi ya, Bapak ya. Iya, betul betul. Oke, nah ini Pak, MSO-nya di sini, di M-nya atau sebagai alat yang Bapak tawarkan, itu mungkin lebih Hmm. kepada di sekolah berbasis ideologi dalam menghadapi pergeseran nilai berbasis ideologi dalam. Nah, ini coba tujuan dari judul penelitian ini seperti apa, Bapak? Dan hasil Jadi ada mungkin nih. kesimpulannya. Hmm, hmm. Ya, Kesimpulannya seperti kesimpulannya apa? itu terjadi di sekolah Islam sekolah yang berbasis ideologi agama itu terjadi pergeseran nilai yang dulunya misalkan kemudian lebih hedonis ya, lebih hedonis, kemudian lebih individualis. Itu pergeseran dari yang kemudian dari agamis menjadi individualis. Signifikannya di situ Oke, jadi ada hasil penelitiannya. pergeseran. Oh, berarti dari yang sebelumnya dia berbasis agama begitu, nggih? Mm-mm. Tapi sekarang Mm-mm, lebih kemudian kepada individualis, kemudian hedonis. individualis. Gitu. Dan itu Bapak berfokusnya pergeseran itu pada sekolah-sekolah yang memang fokusnya Berideologi Islam. Ideologi Islam agama ya. begitu ya. Tidak Islam, tapi ada ideologi agama, ada Oh, Kristen, ada ideologi Katolik. agama begitu. Oke, Heeh. baik. Pergeserannya hanya ini di nilai dan identitas ada yang lebih spesifik, Bapak, atau mau hanya ini saja? Lebih ke generasi ya, nilai-nilai dan identitas seorang yang mempunyai pengalaman agama, pemahaman agama, tapi dia bergeser nilainya. Itu sih spesifiknya. Mungkin ada tawaran apa ya, judul lain, Mbak Bibi ya. Oke, baik. Nah, ini sih pergeseran nilai dan identitas. Kurang menarik ya menurut Mbak Bibi ya. Sebenarnya boleh-boleh saja, Bapak, gitu. Iya, heeh. Pergeseran nilai identitas. Berarti ini arahnya Bapak ingin sebenarnya di sini mengungkap bahwa pergeseran sekolah yang memang berideologi agama itu Mm-mm. lebih ke sisi negatifnya atau lebih Ya, sisi kepada sisi negatifnya. positifnya dalam menghadapi arus pendidikan Negatifnya, global. negatifnya. Negatifnya ya. Iya. Oke, dari sisi negatif. Kalau dari sisi negatif, hubungannya dengan arus pendidikan seperti apa, Bapak? Ya karena lebih kalau itu kan arus global ya, jadi lebih ke kapitalis, lebih ke individualis gitu, Mbak. Oh, dalam pergeseran. Pergeseran nilai budaya, identitas sekolah berbasis agama dalam. Oke, karena di sini dari judul Bapak itu seperti menyampaikan bahwa bergesernya nilai dan identitas agama ini
mampu Mm-mm. kayak istilahnya kayak sebagai berperan dalam memperkuat untuk menghadapi pendidikan global Global gitu. ya. Ya, nah jadi belum Ah, menonjol ah, nih ah, sisi betul kalau betul. misalkan kita menyampaikan negatifnya tuh belum nampak begitu ya, Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Kayak ada, Atau silakan Nah, Mbak atau Vivi. begini Bapak. Jadi pergeseran mungkin kita ganti dengan Mm, degradasi begitu bagaimana? Atau krisis. Jadi misalkan contohnya degradasi nilai dan identitas sekolah berbasis ideologi agama akibat globalisasi pendidikan. Misalkan seperti itu. Atau Dalam, ya coba degradasi mm, degradasi nilai dan identitas sekolah dipanggil. Dan identitas sekolah mm-mm, berbasis berbasis ideologi agama akibat akibat ber, adanya atau akibat itu loh. globalisasi pendidikan gitu. Iya. Degradasi nilai dan identitas sekolah berbasis ideologi agama akibat ya, Akibat ya, gitu. akibat Oke. globalisasi pendidikan gitu. Oke. Oke. Atau mungkin kita bisa bicara yang krisis. Jadi kayak tadi Nah, Bapak krisis ya. Betul misalkan betul. gini, ternyata kan tadi kalau saya menangkap ada kayak penurunan ya, ada dulunya Betul. mereka dari sisi religius berpindah kepada sisi individual gitu ya. Berarti kayak krisis nilai dan identitas coba. Krisis nilai dan identitas pada sekolah berbasis ideologi agama. Pada Pada sekolah, sekolah yang berbasis agama ya. oke, boleh berbasis ideologi agama ya berarti ya ideologi agama. Ya, saya juga menarik ke ideologinya sih sebetulnya. Apa namanya itu Oke, lebih di era menonjolkan di situ. pendidikan, di era di era pendidikan, ya di era pendidikan global atau di, Terus sisi untuk metodenya nah, menonjolkan antropologi nggak itu Mbak Vivi ya? kalau dari kedua ini Bapak, kira-kira lebih condong kemana? Kalau yang Bapak lebih mengetahui antropologinya. Jadi antropologi pendidikan itu lebih bagaimana mengetnografi ya, etnografi. Saya meliti tentang sekolah-sekolah yang berideologi agama gitu ya. Walaupun ini belum terjun lapangan ya Mbak Vivi ya. Ini Hmm, baru hipotesisnya. Itu terjadi pergeseran yang dulunya di agamis karena banyaknya era sekarang globalisasi generasi Z generasi Alpha itu kemudian dari yang eh, menjadi religius menjadi individualis itu karena dia ada budaya yang masuk ke situ gitu. oke. Itu Kalau sih. eh, Ini kan metodenya belum kena ya Mbak Vivi ya, betul ya? metodenya sebenarnya sudah kena Bapak. G. Yang mana Mbak betul ya metodenya ya? Krisis nilai dan identitas pada sekolah yang berbasis ideologi agama. Itu oke. Krisis adalah sebagai signifikansinya. Nah, krisis sebagai signifikannya ya. Oke. Mm-mm, signifikansinya. Krisisnya. Ini Ya, nilai dari identitasnya ya ini ya. Tak warnai krisis apa saja, ini Mbak Vivi? krisis saja. Oh, krisis saja. Oke. G, krisis saja. Ini signifikan tak bawahkan dulu. Mm-mm, Oke, sebentar. Signifikannya adalah krisis. Oke. mm-mm. Kemudian metodenya gitu nggih. Nilai dan identitas. Oke. Ya, ini agak Mm-mm. Kemudian signifikansinya adalah sekolah berbasis ideologi agama. objeknya ya. Iya, objeknya, betul. Objeknya. Oke. Nah, Objeknya adalah sekolah berbasis sekolah berbasis. ideologi agama. Oke, nanti yang
pendidikan global itu bisa diganti dengan globalisasi pendidikan juga boleh, Bapak. Di era Ya, dibalik ya berarti ya, benar. globalisasi pendidikan itu juga boleh. Yang mana Mbak? Sebentar, yang pendidikan gini ya. Krisis Di nilai dan identitas pada sekolah yang uh-uh, berbasis ideologi di agama. era globalisasi pendidikan. Nah, Nah, kalau globalisasi pendidikan. saya sih arahnya lebih ke nomor 2 ya, Bapak ya. Yang krisis nilai ya, Ya, betul ya? atau mungkin Oke, kalau siap. Bapak kurang sreg dengan krisis, Ah, mungkin ah. bisa diganti dengan degradasi tadi. Saya degradasi nilai dan identitas pada Tapi sekolah kalau berbasis agama. marketingnya lebih ke krisis ya. Kalau konteks marketingnya Dua-duanya bisa. di Jadi bisa degradasi, bisa krisis. Lebih ke arahnya Bapak. Nanti apa pemaknaannya? Pemaknaannya seperti apa oke. gitu. Kalau misalkan Bapak menyampaikan nanti bahwa eh, dengan maksudnya apa ya? Globalisasi pendidikan itu mengarahkan atau membuat sekolah yang berbasis agama tadi, berideologi agama itu sudah melakukan pergeseran ya dari dulu Mm-mm, mm-mm. fokusnya, visinya adalah memperkuat agamanya, tapi sekarang lebih kepada individualnya, begitu. Itu bisa Ah, juga. ah, ah, ah. Jadi monggo bisa dipilih keduanya, Bapak. Kira-kira lebih cocok, Oke. lebih condong kemana kalau Bapak sereknya? Serunya sih krisis nilai, tapi dampaknya ke Mhm. sekolah ya itu ya. Seakan-akan sekolah itu negatif kan? Betul nggak Mbak Wiwi? Gimana, Bapak? Kalau mengambil judul itu seakan-akan kan dunia pendidikan lembaganya menjadi yang negatif kan? Nek degradasi kan orangnya ya. Degradasi orangnya krisis nilai atau pergeseran. Atau Biar lebih aman kalau itu. misalkan mau tetap mempertahankan pergeseran pun juga nggak masalah. Pergeseran nilai dan identitas pada sekolah yang Nah, berbasis ideologi agama, gitu. oke. Ini kan seakan-akan negatif, ya memang agak negatif sih. Mungkin agak kurang nyaman gitu ya, Pak ya. Ya, itu Tapi bisa. ya Jadi, untuk marketingnya kayaknya sekarang ya ini aja sih, Mbak. Saya sepakat ya, yang tapi krisis kalau mau krisis nilai. diganti dengan pergeseran, mungkin yang lebih Hmm, apa namanya hmm. lebih nyaman begitu Soft ya. pergeseran juga Ah, nggak apa-apa, lebih soft selling ya istilahnya gitu ya, Pak ya. ah. Soft sellingnya mau diganti dengan Oke, siap. pergeseran juga nggak apa-apa. Pergeseran Ah, nilai dan identitas pada sekolah yang berbasis ideologi agama gitu. oke, Nah, oke, siap, siap. Oke, sudah dapat keywordnya. Nah, mm-mm. mungkin nanti saya kalau Nanti ada ada pergeseran nilai, pergeseran ah, identitas. Mungkin di keywordnya Bapak tidak hanya berfokus pada judul saja, di bagian judul saja, hmm, tapi mungkin di papernya siapa tahu ada yang mau menyebutkan lebih mendalam, begitu monggo bisa juga hmm. ditambahkan di keyword. Begitu nggih? Oke, oke, siap Mbak Oke. Bibi. Terima Siap, kasih terima kasih infonya. Pak Iya, Maher. Baik. iya. Untuk selanjutnya adalah Pak Dani. Monggo Pak Dani. Makasih. Oh, Malam, Ibu Mbak. Dani. Iya, Mohon maaf nah, sekali, Bu. apa malam, Mbak Rini, maaf suara saya agak serak lagi radang, jadi Iya, minta maaf kalau nggak terlalu jelas. enggak Ya, apa-apa, Ibu. Iya. saya share aja Mbak ya. Monggo bisa di-share. Ya, makasih. Iya, Ibu. Apakah sudah kelihatan Mbak? Sudah, nggih, kebijakan pemerintah daerah ini ya, Bu ya. Iya, betul. Boleh dijelaskan secara singkatnya, Ibu, dari tujuan dan kesimpulannya seperti apa? Oke, ya ini sebenarnya memang untuk paper eh, masih dalam proses pengumpulan Hmm. data, tapi intinya kebijakan pemerintah daerah yang eh, kelihatannya ingin mengembangkan eh, industri tenun ikat, ya khususnya eh, kewirausahaannya, tapi pada sebenarnya malah tidak ada untuk kewirausahaannya. Jadi hanya kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produksi, tapi tidak kewirausahaannya. Itu kira-kira. Nah, saya mau menggunakan pendekatan yang itu dalam perspektif kelembagaan ya, itu biasa disebut institutional analysis and development. Jadi pendekatan itu yang mau saya gunakan. Nah, hanya memang saya masih ya uh, belum paham ya bagaimana menggunakan cara uh, uh,
judul yang MSO ini gitu. Jadi kalau bisa ditolong Mbak. Baik, siap Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Iya Mbak, terima kasih. Oke, mohon maaf sekali, Bu. Nah, ini judul Ibu terkait kebijakan pemerintah daerah yang kontraproduktif gitu ya. Tadi Ibu Ya, menyampaikan bahwa judulnya belum mengarah kepada kewirausahaan, begitu nggak? Judul kebijakannya, begitu ya? iya, iya Ya. betul. Jadi Ibu ingin menawarkan pendekatan itu untuk diterapkan dalam kebijakan pemerintahan daerah, begitu? Ya kira-kira ya menunjukkan pada mereka bahwa apa kenapa kewirausahaan di industri tenun ikat itu belum berkembang karena Mhm. kebijakan pemerintah daerahnya itu bukan mengembangkan kewirausahaannya, tapi hanya apa, mendorong peningkatan produksinya saja, misalnya Oke, gitu. baik. Ya, berarti di sini Ibu arahnya lebih kepada pengkajian kebijakan melalui pendekatan ini. Iya, betul. Betul, baik. Ya, Kalau ya, baik Ibu. Coba kita breakdown ya dari metode. Tadi ya, Ibu menggunakan pendekatan IAD. IAD iya, ya. betul. Iya, Ini yang akan Ibu tonjolkan ya. iya, karena ini pendekatan yang cukup baru. Oke, pendekatan cukup baru. Baik, ini yang pertama adalah metodenya sebagai uh, kebaharuan tadi yang disampaikan terkait pendekatan IAD. Kemudian signifikansinya mungkin lebih kepada mengkaji. Jadi mengkaji karena kontribusinya adalah untuk melakukan pengkajian, jadi mengkaji. Mm-mm. Nah, kemudian objektifnya itu mungkin lebih kepada arahnya kebijakan pemerintah daerah tadi, yang kontraproduktif tadi, gitu. Nah, kalau misalkan kita buat judul, kita nggak, coba Ya, mungkin mohon izin Ibu bisa menuliskan judulnya. ya, ya. Mungkin judulnya bisa seperti ini, pendekatan IAD tadi. Nanti judulnya IAD ini jangan disingkat nggih, Oh ya, biar Bu. gampang. Ya, Mbak. Nggih. Pendekatan IAD dalam mengkaji atau untuk mengkaji boleh dalam mengkaji. Oke, oke, kebijakan pemerintah daerah hmm, yang kontraproduktif terhadap mm-mm, oke, yang kontraproduktif terhadap kewirausahaan industri tenun ikat. Nah, kalau seperti ini bagaimana kira-kira Ibu? Eh, oke, pendekatannya kamu bisa penilaian terhadap Hmm. ya terhadap kalau terhadap pengembangan kewirausahaan artinya Boleh terhadap pengembangan kewirausahaan juga boleh, nggih. Pengembangan kewirausahaan industri tenun, gitu nggih. ya ya dalam ada begitu ya Mbak ya. Boleh terhadap pengembangan, nggak usah pada sih nggak apa-apa, langsung Ya, kewirausahaan industri ya, tenun, gitu. Nanti biar oke. lebih singkat, Ya. gitu. Siap. Mau tanya Mbak, Hmm? kalau misalnya untuk artikel di jurnal yang kelasnya Scopus Mhm. itu apa memang eh, apa nggak perlu lokus penelitian yang kecil gitu ya misalnya ya atau bagaimana? Oke, baik. Mungkin misalkan kayak apa namanya, apa ya tadi ya? Kayak saat variabel, bukan apa lokusnya tadi ya Bu ya, skop kecil Heeh, gitu. Itu heeh. nggak apa-apa, boleh dipakai Bu, gitu. Misalnya kalau Mm-mm. saya ini kan industri tenun ikat di Sumba gitu, Mm-mm. itu sebaiknya dimasukkan tempat lokusnya atau tidak perlu? Boleh dimasukkan, Oh, tapi nanti Sumba ini bisa tidak harus dimasukkan di dalam judul. Jadi ah, nanti bisa dimasukkan di dalam metode penelitiannya Ibu. oh Jadi ya, nanti di metode penelitian itu nanti tambahkan lokasi penelitiannya, begitu. ya, Gitu Ibu. Jadi kalau di judul ini bisa tidak harus ditampilkan.
Ibu bisa juga nanti ditampilkan di dalam keyword. Itu boleh gitu. Terus yang kedua adalah di bagian metodenya. Begitu nggih? Gitu. Oke, Mbak. Ya, baik. Itu dulu kayaknya. Terima Oke, kasih. siap Ibu sama-sama. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Untuk selanjutnya, ini ada Bapak Putu. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Ya, langsung di share screen saja, ya, Bapak. ya. Terima kasih. Saya akan Oke, share screen. siap. Oh, ya. Oke, apa sudah kelihatan? Bentar, di sini baru loading. Oke, siap. Ya. Oke, selamat malam Bapak atau Mas, Mbak atau Ibu-ibu yang ada di sini. Kita senasib untuk mencari kisah itu memang. Oke. Eh, jadi ini eh, judul yang di atas ini adalah penelitian tentang disertasi saya Oke. yang huruf besar itu, Mm-mm. co-sensitizer dari pewarna alami buah naga merah dan daun pepaya eh, daun pepaya Jepang sebenarnya, daun pepaya Mm. sebagai komponen fotoanoda untuk peningkatan kinerja dye sensitized solar cell atau DSSC. Nah, ini adalah eh, judul disertasi, judul utuhnya, tapi Mm. belum terlaksana sebagian. Yang mau akan saya publish atau submit nanti melalui Rumah Skopus ini adalah ini. Saya barusan buat judul ini mengikuti aturan dari Rumah Skopus, yaitu optimasi parameter ekstraksi dan kosensitasi ekstrak buah naga merah dan daun pepaya Jepang sebagai fotoanoda solar cell terpeka pewarna. Itu. Oke. Jadi ini sebagian dari judul utuh ini. Jadi kalau saya lihat di sini tidak sampai membuat solar cell-nya di sini. Saya baru sampai analisis pewarna dari buah naga merah dan daun pepaya. Itu. Oke. Nah, ini sudah ada hasilnya, Bapak? Nah, ini sudah ada hasilnya. Hasilnya berupa apa namanya, kurva UPPs dan analisisnya berupa band gap dari masing-masing ekstrak. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, Mbak Boleh. Biwi ya. Jadi di Oke. sini optimasi parameter ekstraksi ini maksudnya, jadi Mm-mm. kami mengekstrak daun pepaya hijau dan daun pepaya Jepang dan buah naga merah. Nah, diekstrak dengan ini parameter ini maksudnya adalah eh, menggunakan pelarut Aquades, aseton dan etanol. Nah, itu yang dioptimasi yang mana memberikan hasil band gap yang paling rendah. Selain Mm. itu, parameter ekstraksinya ini juga berupa waktu maserasi. Jadi, waktu maserasinya divariasi. Nah, waktu maserasi yang mana memberikan band gap terendah. Itu. Setelah mendapatkan buah naga merah dan eh, daun pepaya Jepang yang memberikan band gap terendah itu, kemudian itu dilakukan kosensitasi, dilakukan pencampuran. Pencampurannya itu pun melalui variasi perbandingan volume. Nanti dari perbandingan volume itu yang mana memberikan band gap yang terendah juga. Dan itu Oke. sudah didapatkan hasilnya. Nah, itu yang mau di-submit itu. Oke, Oke. terima kasih. Ya. Baik, sama-sama Bapak. Saya coba memahami begitu nggak ya, Ya. terkait optimasi parameter ini. Baik, kita breakdown dulu metodenya. Ya, di sini berarti yang berperan atau sebagai metodenya, apakah sepertinya lebih baiknya kepada ekstrak buah naga merah dan daun pepaya ya, Bapak ya? Itu sebagai metodenya ya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, baru, Oh iya. Ya, metodenya ya. Oke. oh bukan, bukan. Nggih. Oke. Jadi gini, Ya. lebih kepada ekstraksi kosintes. Jadi di metode ini tadi sudah benar optimasi parameter. Jadi optimasinya itu berpindah ke signifikan itu. Oh, Nah, gitu. Kemudian yang di iya. metode adalah ekstraksi dan kosensi Tasi. kosensitasi ekstrak buah naga merah dan daun pepaya Jepang gitu. Jadi Bentar dulu. silahkan Ya. dipilih. Ini metodenya apa metodenya? Metodenya itu ada di copy aja Oh iya. dari parameter sampai ke daun pepaya Jepang.
Tadi parameter mana parameter? Oh ini parameter Iya, sampai dengan daun pepaya Jepang. Oh ya ini metode. iya. I, Mm-mm. Kita copy. ya, Nah, kemudian signifikansinya adalah optimasi gitu nggih. ini motivasi. Oh, Ya, gitu. Pengoptimalan baik. foto foto Oh, ini anoda. foto anoda ya, Nah, optimasi. foto anoda nanti sebagai objeknya. Oh, Signifikansinya O-nya optimasi. diganti, Bapak. O-nya diganti Oh, S2. oh Iya, ini pakai apa ya? tertukar. Nggih. Subjek ya? Apa? Iya, Oh, iya. signifikan, Oh, Bapak. signifikansi. Nggih. Optimasi. Optimasi. Kemudian ekstrak buah naganya dihapus saja. Oh, Uh, Nggih. Nah, selanjutnya, si. Ya, oke. Objeknya adalah fotoan noda ya, fotoan iya. noda. Foto anoda ya. Iya, Noda solar cell tadi, gitu. Nah, di sini Bapak. Jadi, kalau kalau mungkin sedikit memberikan masukan terhadap judulnya, itu apakah bisa seperti ini? Jadi mungkin lebih ringkas begitu, nggih? Jadi iya, kita nanti tetap menggunakan optimasi di depan, gitu. iya. Optimasi, ekstraksi, dan Sitasi. konsintesi, ekstrak buah tadi, Iya, buah naga merah, kemudian dan daun pepaya Jepang sebagai fotoanoda iya. itu tadi ya, dye sensitif Iya, solar iya, tadi itu iya. nggih, Ini solar solar cell terpekat solar warna cell. ini Nah, saya gitu. Indonesiakan ya. Iya, betul. Hmm. Itu aja, Bapak. Jadi singkat langsung. Nah, ini juga ada masalah sedikit. Sebenarnya di sini saya belum sampai ke solar cell-nya. Jadi Hmm, makanya saya sebagai foto anoda gitu. hanya Sebenarnya foto anoda aja. ya, artinya Oh, sebenarnya di sini foto anoda itu adalah bagian dari solar cell itu. Judul oke. aslinya sebenarnya saya di sini kalau sebagai kandidat sebenarnya ini. Jadi Oh, kalau ya, berarti sebagai kandidat foto anoda. ya, 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 dituliskan saja oh gitu sebagai ya, ya, kandidat. ya, Nah, gitu. Jadi lebih jelas. Gitu, ya. Bapak. Jadi, nah, gitu aja judulnya. Gitu nggih. Oh ya, Oke, judul Bapak sudah oke. Nanti silakan di breakdown menjadi keyword. Gitu. oke, Oke, Ah, Bapak. oke. Terima kasih kalau memang itu. Sama. Nggih, Ya, sama-sama Bapak. Semangat selalu. iya, Semoga setelah ini langsung Q1. iya. Ini saya mau makin cepat makin bagus sepertinya. Betul, Bapak. Ya, Semangat, ya, Bapak. iya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bapak. Ya. Untuk selanjutnya adalah Bapak Fransiskus. Selamat malam, Bapak Fransiskus. Baik, selamat malam Bu Wiwi. Iya, selamat malam, Bapak. Boleh langsung Iya Bu, di-share screen? iya Bu. Saya izin share screen. Ya. Terima kasih ekstraksi dan konsentrasi. Rekonstruksi, oke. Terima kasih ekstraksi. Izin Bu. Eh, saya masih bingung penentuan metode MSO-nya ini, jadi mohon dibantu. Eh, Boleh. Judul Bapak yang rekonstruksi ya. iya, yang rekonstruksi yang ini Bu. Nah, boleh Ya. dijelaskan secara singkatnya dulu, Bapak, dari tujuan Baik Bu. penelitian. Apakah sudah ada hasil penelitiannya? Belum Bu, ini baru rencana disertasi. Oh, rencana disertasi. Tapi ini berbeda Iya. dengan artikel kan ya, Bapak? Judulnya tidak sama dengan rencana Oh, tidak disertasi. sama, berbeda. Oke, baik. Beda. Boleh dijelaskan tujuan penelitiannya, mungkin sama hipotesanya nanti seperti apa? Oh iya. Baik, Bu. Kalau judul saya di sini ini saya kan Jenis. apa ya, kemarin coba membaca dari kemarin dosen penguji saya waktu S2 kemarin, judulnya tentang
perilaku Emosi, apa emosi. rekomendasi audit yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jadi teori of planet behavior ini dan kompleksitas tugas. Jadi saya coba menambahkan dari teori of planet behavior ini saya tambahkan kompleksitas tugas di sini. Oke, Jadi dari ya Kalau rekonstruksi niat implementasi rekomendasi audit itu yang dimaksud seperti apa, Bapak? jadi bagaimana menilai eh, perilaku dari ASN-ASN ini yang tidak lanjuti hasil rekomendasi audit seperti itu, Bu Bibi. Tidak tidak di Ah, tidak di istilah diperbaiki begitu. Apa Oke. yang di iya Oke. Oke, kita lihat dari metode ya. Pertama iya adalah metodenya lab rekonstruksi niat implementasi rekomendasi audit. Nah, berarti Bapak ingin menawarkan tadi menggabungkan tadi ya tadi rekonstruksi iya ini betul menggunakan pendekatan teori of plan behavior tadi ya. iya betul. Berarti pendekatannya itu ya Nah, Bapak ya. iya iya Oke, pendekatannya ini. baik. Pendekatannya itu. Iya. Kemudian di pemerintahan daerah tertinggal. Oke, nah berarti begini Bapak. Jadi karena Oke, pendekatannya oke. adalah apa namanya? Pendekatannya adalah teori of plan behavior dan Iya, kompleksitas tugas. iya. Berarti teori of plan behavior ini, pendekatan ini adalah sebagai metodenya atau alatnya. Oh, Alat untuk hmm. merekonstruksi gitu. Jadi ini pendekatan ini untuk merekonstruksi niat implementasi gitu. Bagaimana kira-kira? Oh, Kita iya coba dulu bagus ya. bagus. Ya. Iya iya. Teori of plan behavior dan kompleksitas tugas. Sini, sini tugas. Mhm. Iya. Oke, kemudian jadi signifikansinya bukan subjektif ya Bapak ya. Signifikansinya Oh, adalah so, ya iya signifikan gitu. Nggih. iya. Adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ya. Mm-mm. Yang sampai di sini loh. Rekonstruksi, Rekonstruksi. ya rekonstruksi dan rekomendasi sebenarnya Bapak. Rekonstruksi Oh, saja rekonstruksi. dan rekomendasi gitu. Jadi ada dua nanti. Oh, siap ya. Mhm. Oke. Siap. Nah, kemudian objeknya adalah Objeknya. mhm, objeknya adalah di sini pada ini niat itu berarti maksudnya seperti apa Pak niat? eh apa ya? Konstruksi ini dia. Oh, jadi kayak belum belum kalau dari para ASN itu kayak tidak ada niat seperti itu, Bu Biwi. Maksudnya jadi dia Oke. iya, Oke, berarti tidak jadi dia jadi ingin merubah gitu ya, mengubah iya jadi lebih ke membuat perilakunya sih. Iya, merubah iya, perilaku seseorang gitu ya. Oke, iya berarti betul, Bu. objeknya adalah niatnya tadi, niat dan Iya. audit publik, gitu nggak? Audit publik, Oh iya. publik pada pemerintah daerah tertinggal. Oke. Nah, ini sudah cukup jelas nih, gitu. Jadi nanti Bapak, Iya, ini kan berarti, ini kalau yang saya tangkap nggih, saya tangkap itu iya, berarti iya, Bapak iya, ingin merekonstruksi dan memberikan iya, rekomendasi, gitu kan, betul. melalui
eh, pendekatan integrasi teori of planned behavior dan kompleksitas tugas gitu. Iya, iya Untuk betul. apa objeknya adalah pada niat dan audit publik di pemerintahan daerah, begitu ya? Iya, iya betul. Oke. Nah, kalau judulnya mungkin biar lebih jelas gitu Bapak. Kalau saya berikan masukan seperti ini bagaimana? Monggo bisa ditulis ya. Siap, siap. Integrasi, integrasi Ini terima kasih. TPB tadi, Iya, TPB, kemudian dan kompleksitas tugas ya, ya dalam rekonstruksi niat, implementasi rekomendasi, audit, 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 audit publik ya, audit, audit publik, mabuk nih. oke, audit publik, Audit publik, ya. mm, mm-mm, di pemerintahan, di pemerintah daerah tertinggal gitu. Audit. Ma- Ya, suara saya putus-putus, Bapak. Ya, bagaimana Bapak? Suaranya tidak begitu jelas, putus-putus sepertinya. Halo, Bapak? Kurang bagus. Oh, ya. Ya, Siap. halo Bapak? Tes, Bu. Ya. Oke, sepertinya delay ya suara saya di tempat Bapak. Iya, iya, siap, siap. Iya, ya. Mohon maaf, Bu. Oh ya, nggak apa-apa Bapak. Oke, audit Iya, publik di pemerintah daerah tertinggal ditambahkan Bapak. Di oh, iya. pemerintah daerah tertinggal. Siap. Oke, sip. Nah, kalau seperti ini, bagaimana Pak kira-kira dari judulnya? Jadi, yang kita tonjolkan, karena tadi pendekatan adalah sebagai kebaharuan Bapak yang mau ditawarkan, Iya, betul. kita bisa letakkan di depan. Jadi, integrasi TPB dan kompleksitas tugas gitu. Kira-kira Baik, bagaimana baik. Pak? Bisa juga, Bu. Bisa Masukannya juga baik, Bu. ya? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya. Nanti langsung dibikin keywordnya Bapak, oke? Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Siap, Terima kasih, Bu. sama-sama Bapak. Semangat selalu. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, ini di jam 9 lebih 5. Mau tetap dilanjutkan, diselesaikan dengan judul-judul Bapak Ibu, atau bagaimana? Lanjut? Boleh, Bu. Boleh, Lanjut. baik. Lanjut ya, baik. Kita lanjut ke Bapak Suharyanto. Baik, selamat malam Bu. Langsung share screen ya Bu ya. Langsung Bapak, monggo. Ntar Bu. Siap, siap Bapak. Bapak Ibu yang lain yang juga belum menyampaikan judulnya, monggo nanti juga raise hand ya, gitu untuk mempersiapkan. Apa sudah tampil Bu? Sudah, monggo diperbesar Bapak. Ini kayaknya kecil sekali. Bisa diperbesar Bapak. Mungkin tampilan Word-nya kayaknya di-minimize. Jadi mungkin di Mana ini? ini Bapak menggunakan MacBook atau MacBook ya kayaknya ya. Iya, MacBook Bu. Itu berarti warna hijau Bapak. Yang di pojok kiri atas itu ada warna hijau. Biasanya ada eh, titik-titik gitu ya. Titik ada warna merah, kuning, hijau. Nanti silakan diklik warna hijau. Kayaknya hijau. Oke. Yang mana? Di mana? Di Microsoft Word-nya. Iya, ini kurang kurang tampil gede.
Nggak tahu bacain aja. Oh, atau enggak, kalau seperti ini aja nggak apa-apa, nanti diperkecil aja, seperti kembali ke yang tadi nggak apa-apa, Bapak. Kalau agak kesulitan. Oke, boleh. Nah, seperti itu. Nah, sip. Ibu ya. Ya, baik, Bapak. Oke, dari sini Baik, judul Bapak adalah peran TNI AD dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Oke. analisis efektivitas dan dampaknya di Kabupaten Brebes, Bu. Ini saya baru menentukan judul disertasi, Bu. Kemudian konsep MSO saya yang ini, yang pertama M-nya Hmm, peran TNI AD, terus S-nya ketahanan pangan nasional, dan O-nya efektivitas dan dampak. Mohon arahan mungkin ada koreksi dari Ibu, mungkin perbaikan. baik, siap, Bapak. Tujuan penelitiannya seperti apa, Bapak? Tujuan dari penelitian ini nanti yang pertama untuk menganalisis peran TNI AD dalam program Hmm, ketahanan pangan ini, kemudian berikutnya untuk mengidentifikasi strategi yang akan diterapkan, dan yang ketiga untuk menilai dampak dari kontribusi TNI AD dalam program ketahanan pangan tersebut. oke. Ini baru rancangan ya? Ini Iya, judul artikel atau judul ya, proposal judul disertasi? proposal disertasi, Bu. Nah, mungkin bisa dibedakan, Bapak. Nanti judul proposal disertasi sendiri, artikel sendiri. Jadi kalau artikel, Bapak mau lebih fokusnya kepada, misalkan hanya fokus pada efektivitas perannya saja, itu boleh gitu. Atau Iya, analisis dampak. Nah, kira-kira Bapak ingin lebih fokusnya kemana dulu? analisis dampak, Bu. Analisis dampak, Bapak. Oke. Iya, Oke, jadi kalau kita breakdown di dalam judulnya Bapak, metodenya adalah peran TNI AD. Oke, sudah benar. Peran TNI AD iya. dalam mendukung ketahanan nasional. Nah, berarti signifikansinya adalah lebih kepada analisis dampak, Bapak. Oh ya, saya ganti ya, Bu ya. Ya, Analisis dampak. oke. Oke, Demikian, nah Bu. objeknya itu ke ketahanan pangan nasional, begitu. Demikian ya, Bu ya. Ya, betul Bapak. Jadi, kalau saya izin berikan masukan, mungkin judulnya bisa seperti ini. Analisis dampak, monggo kalau mau ditulis. Analisis dampak, oke, dikopikan aja dari peran TNI AD itu, ya, dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Oke, sampai situ. Hmm. Nah, di Kabupaten Brebes itu bisa. Brebes sore. Iya, betul. Demikian, Bu. Betul, Bapak. Nah, di sini dalam mendukung, oh, mendukungnya ini juga masuk pada kategori signifikan atau kontribusinya, Bapak. Jadi nanti signifikansinya itu adalah menganalisis dan juga mendukung, kayak gitu. Tambahkan Analisis dampak dan mendukung dan mendukung. Nah, di sini, Bapak. kemudian yang mau saya tanyakan ini kira-kira keywordnya apa, Bu? Biar saya memudahkan untuk pencarian referensi, Bu. Boleh, Bapak. Keywordnya mungkin pertama, peran TNI AD, begitu ya. Peran. Oke, ketahanan pangan nasional. Nah, pangan nasional. Kemudian militer. Masuk dalam militer ya, Bapak ya? Iya, betul, Bu. Ya, militer. Kemudian dari peran ini yang mau lebih dalam digali ada, Pak, peran apa yang lebih spesifik? eh Peran Babinsa di lapangan, Bu. Peran Babinsa, Ya, Babinsa. Oke, mungkin tambahin Babinsa, Pak. ya. Mungkin perannya tuh lebih kepada eh, dia dalam ketahanan pangan itu nanti TNI AD itu berperannya sebagai apa? Jadi lebih Non militer. mungkin ada beberapa peran yang dilakukan oleh TNI AD, misalkan Perannya ada beberapa memang. Contohnya kayak mm, dalam membantu eh, di
distribusi pangan, kemudian penyuluhan kepada para petani dan Nah, membantu itu ini Bapak. Ya, betul. Jadi ya. misalkan Bapak nanti lebih spesifiknya perannya adalah untuk distribusi pangan. Itu bisa tambahkan keywordnya. Terus Ya, dalam sosialisasi mungkin. Nah, itu bisa tambahkan gitu. Jadi nanti bisa Bapak tambahkan keyword-keyword yang lebih spesifik nanti akan disampaikan di dalam papernya. Begitu nggih? baik Bu. Baik. Jadi judul Bapak ini sudah oke, fokusnya dalam analisis dampak dalam mendukung ketahanan pangan gitu. Bisa bisa sedikit sih Kak. Bisa Baik Bu, terima kasih Bu. ya, sama-sama Bapak, semangat selalu. Di Oke. sekolah sedikit sekali Kak ada materinya. Ya, baik. Kita lanjut lagi nggih, beralih kepada Ibu Nitri, betul nggih? Wah, mati lagi. Selamat malam, Ibu. Selamat Izin, malam. izin share screen. Nggih, boleh Oke, Bu. boleh, Bu. Ya, ini judulnya Ibu. Apa sudah terlihat? Sudah Ibu? Sudah, Ibu. Suara saya double ya di tempat Double Ibu. ya? Tidak. Ibu Jelas kok. menggunakan dua device? Untuk yang satu device mungkin volumenya bisa di-off-kan, jadi tidak double suara. Sudah, Ibu? Enggak, satu device saja yang dari handphone sudah mati. Oke, siap. Baik, Ibu. Untuk judulnya, ini dua atau? Eh, sama sebenarnya, cuman kayak masih bingung aja mau pakai metode ngambil ngambil langsung ini di sekolah-sekolah atau saya cuman mau bikin systematic review aja. Jadi kurang lebih sama sih. Baik, Ibu. Untuk, apakah Ibu sudah melakukan penelitian atau belum? Belum, belum. Belum. Baik, kalau belum, mungkin bisa ke literatur dulu, systematic literature review. Biasanya itu untuk pendekatan awal gitu ya. Penelitian Hmm, pendahuluan begitu ya. ya, ya betul. Ya, boleh bisa menggunakan SLR itu lebih dahulu gitu. Nah, Hmm. ini kira-kira mau lebih fokus ke judul satu atau judul dua yang mau dibahas dulu? Sama aja sih nih, Bu. Sama aja, baik. Boleh di... Kombinasi atau apa ya, pemilihan kata aja. Jadi intinya tuh kan mau melihat Mm-mm. pola asuh orang tua terhadap kejadian gejala depresi pada remaja. Jadi seberapa mungkin dari metode pola asuh yang ada, yang mana yang lebih banyak gitu memunculkan gejala depresi pada remaja. Jadi kalau dari yang sudah saya baca sih mungkin yang pengasuhan eh, dengan metode otoritatif gitu ya, pola asuh otoritatif atau demokratif itu yang cenderung eh, gejala depresi pada remajanya lebih rendah gitu. Sedangkan untuk tiga pola asuh lainnya itu yang otoriter, permisif, neglected itu mungkin yang lebih besar memunculkan kejadian gejala depresi pada remaja. Itu sih yang Oke. sudah didapat datanya. Oh, untuk data yang didapat, apakah dari sisi literatur? Mm, Ya, Oke, dari baik Ibu. literatur. Oke, kalau misalkan seperti itu, mungkin yang lebih condongnya adalah di judul kedua ya, hubungan pola asuh orang tua dengan depresi, gitu. Dengan gejala depresi atau sudah depresi, Bu? Eh, sudah depresi. Jadi kan nanti depresi ada tingkatannya. Oh Ringan, ya, sedang. sudah depresi ya, berarti Ya. eh oke. Berarti dengan depresi pada remaja. Oke, yang nomor dua itu lebih bagus, Ibu. Lebih condong ke sana, gitu. Jadi seperti ini jadinya ya. Mm-mm. Nah, nanti di belakangnya bisa ditambahkan systematic literature review, boleh. Itu tinjauan sistematis. Iya, boleh seperti itu, Ibu. Atau mau ke scoping review juga boleh.
Untuk ininya MSO-nya udah benar ya, penentuan Betul. MSO. Kalau untuk MSO, ini depresi sepertinya masuk ke kategori objeknya. Jadi kalau signifikansinya lebih kepada hubungan. Jadi kita ingin mengukur atau melihat hubungannya gitu antara pola asuh orang tua gitu. Oke, depresi pada remaja SMA ya Bu ya? Iya, Ya, depresi. Nah, begini Bu. dia sekalian keywordnya ya, Ibu. Keywordnya. Nah, Depresi keywordnya pada gimana Ibu? mana? Mm-mm. Oke. Oke, nah keywordnya pastinya adalah pola asuh, mhm. Kemudian orang tua, terus kalau kita ambil dari judul ya, depresi, orang tua, depresi, remaja, dan SMA. Nah, nanti keyword lainnya boleh Ibu tambahkan yang lebih spesifik, diambil dari papernya Ibu, yang akan lebih banyak dibahas di dalam papernya Ibu apa, begitu. Begitu Ibu. Apalagi kalau Ibu melakukan pencarian keyword, biasanya query yang digunakan, nah itu bisa ditambahkan di dalam keywordnya. Bukan and, or and not dan sebagainya, tapi keyword-keyword yang dicari dalam pencariannya bisa ditambahkan ke keywordnya Ibu. Begitu. Gitu Ibu. Oke, baik. Terima Ya. kasih, Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Dan mungkin saya coba lihat, sepertinya tadi ada kelewatan di kolom chat ya. Di kolom chat ada Ibu Vitalis. Saya ke Ibu Vitalis dulu. Dari judul Ibu, saya coba kopikan dulu. Analisis Green Accounting. Analisis Green Accounting, intelektual kapital, struktur modal melalui budaya organisasi pada sustainability UMKM rempah. Fokusnya Green Accounting nanti terkait biaya lingkungan, bisa diukur dengan GRI, indeks intelektual kapital. Oke, coba saya buka dulu. Budaya organisasi. Saya coba share screen dulu. Ini sepertinya judulnya cukup kompleks begitu nggih. Dan bisa kalau memungkinkan itu bisa dipecah menjadi beberapa artikel. Bentar. Oke. Nah, judulnya Ibu, pertama adalah Green Intelektual, struktur modal. Green Accounting terkait biaya lingkungan, biaya diukur dengan GRI, yang mengukur dari ekonomi, sumber daya manusia, dan teknologi, semua dengan rumus. Budaya organisasinya adalah Mukti Siji Mukti Kabeh atau Tiji Tibeh. Nah, oke. Oke, di sini. Kalau memang Ibu Vitalis memang ingin menyampaikan semuanya, analisis green accounting, intelektual kapital, struktur modal, gitu nggih, melalui budaya organisasi pada sustainability. Oke. Budaya organisasi. Berarti Ibu ingin mengana, em, ingin melihat dari green accounting intelektual kapital melalui sisi budaya organisasi, begitu ya, Bu ya? Kalau yang saya tangkap. Apakah Ibu masih di sini, Bu Vitalis? Kalau Ibu masih di sini, mungkin kalau yang saya coba tangkap, oke, yang coba saya tangkap di sini adalah mungkin lebih kepada budaya organisasi adalah sebagai metodenya, gitu ya, budaya organisasi itu tadi menggunakan TGTBeh, itu. Kemudian kita analisis itu bisa kita coba masukkan dalam signifikan.
Masih di mute. Suara saya masih termute, Bapak Ibu. Suara saya. Cek, cek, cek. Apakah suara... Enggak, Dengar. Mbak. Enggak. Sip, Oh, Bu. Tetap kedengaran. tetap ya. Masih Terdengar nih. terdengar, ya. Oh, enggak. Alhamdulillah kalau begitu. Baik. Semoga suara saya terdengar dari Ibu Vitalis. Oke. Kalau yang saya coba tangkap begitu nggih, Ibu ingin melihat Ibu ingin menggunakan budaya organisasi itu untuk menganalisis sisi green accounting, intellectual capital, struktur modal gitu. Objeknya pasti di sustainability UMKM rempah gitu. Oke, analisis ya kalau mau lebih menonjolnya kita bisa dengan kata mengukur begitu. Tuh. Nah, budaya organisasi ini kita bisa tonjolkan dengan kebaruannya, Tijitibah ini, gitu. Yang kita akan ulik gitu nggak di dalam papernya Ibu, itu diulik adalah bagian budaya organisasi Tijitibah. Nah, itu boleh kita tonjolkan di dalam judul, gitu. Ada ada ketertarikan gitu untuk menarik perhatian gitu nggak. Kita coba budaya organisasi Tijitibah gitu. Untuk Oke. Ini mengukur mungkin ini analis ganti aja biar kata mengukur itu. Run green accounting the structure model pada oke pada sustainability UMKM rempah. Nah, gini Bu. Ini bisa analisis tidak dijadikan sebagai signifikan gitu. Jadi analisis kita letakkan di depan. Analisis budaya organisasi TGTB untuk mengukur green accounting, intelektual capital, struktur model pada sustainability UMKM rempah, begitu Ibu. Jadi kita tonjolkan TGTB-nya ini gitu sebagai pembeda dengan paper-paper yang lain, begitu. Kira-kira bagaimana Ibu? Ya. Untuk judul ini tadi, apakah bisa dipakai untuk disertasi atau untuk artikelnya, Mbak? Nah, ini Bu menarik. Jadi, pastikan judul disertasi dan artikel itu berbeda. Kalau yang saya amati, judul yang Ibu tawarkan ini sepertinya lebih mengarah kepada judul disertasi ya. Betul atau tidak, Ibu? Oh, gitu. Ya, lebih. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Mm-mm. Oke, nah ini kalau yang saya membaca memang lebih arahnya kepada disertasi. Jadi kalau di artikel tidak harus semua kita sampaikan dalam satu paper. Itu kita nanti kita bisa pecah dalam banyak paper, dibuat dalam bentuk sasetan lah istilahnya begitu. Jadi mungkin sekarang di paper pertama, Ibu lebih kepada fokusnya menganalisis budaya tijitibehnya ini pada mengukur green accounting-nya dulu atau dengan intelektual kapitalnya gitu. Nanti paper kedua kita bisa menganalisis dari sudut pandang yang lain, begitu Ibu. Gimana kira-kira Ibu? Mm-mm. Mbak, sebenarnya yang Hmm? PGTPH itu kan sebagai mediasi. Oke, ya. Intellectual, green Mm-mm. accounting, struktur model itu kan sebagai variabel X-nya. Nah, Y-nya itu Ya. yang sustainability rempah sebenarnya. Nah, itu kalau misalnya dipecah ke beberapa Mm-mm. artikel, itu gimana, Mbak? Oke, baik Ibu. Mediasi ini, budaya organisasi mediasi ini kan lebih mengarah ke baruannya Ibu ya? Mm-mm, mm-mm. Ya, kebaruannya Ibu ya. Nah, kebaruan ini bisa kita tonjolkan dulu di dalam paper. Jadi, misalkan, jadi jadi bisa saja di artikelnya Ibu itu tidak harus 3 variabel mediasi, variabel pengaruh dan dipengaruhi kayak gitu. Bisa saja kita gunakan dulu yang mediasi kita hubungkan dengan variabel yang dipengaruhi gitu itu bisa juga kayak gitu. Nah, lebih enaknya kalau di kami menyebutkannya adalah menggunakan kata SMO atau MSO, Method Significant Object.
Nah, metode ini adalah alatnya atau kebaharuan yang mau ditawarkan. Signifikansinya adalah untuk apa? Untuk memberikan kebermanfaatan apa alat itu, gitu. Apanya tadi itu kita hubungkan dengan objek yang kita akan teliti, gitu. Nah, kalau di sini yang saya coba lihat, ini metodenya atau kebaharuan yang Ibu tawarkan adalah budaya organisasi Tijitibehnya yang Ibu ingin tonjolkan. Apakah begitu? Betul, Apakah Mbak. betul Mm-mm. ya? Nah, di situ budaya organisasinya Ibu itu digunakan untuk mengukur atau menilai dari 3 variabel yang Ibu sebutkan ini, gitu? Apakah seperti itu, Ibu? Kalau misalkan seperti itu, kita bisa pilih salah satu. Jadi tidak harus semuanya di artikel. Misalkan kita fokusnya dulu dari budaya organisasi, kita hubungkan dengan green accounting. Apakah bisa nih budaya organisasi itu untuk menilai green accounting pada UMKM rempah? Nah, kita bisa membuat judul seperti itu. Kayak gitu. Jadi tidak harus semuanya kita sajikan di dalam satu paper gitu. Berbeda dengan disertasi. Makanya kenapa Bapak Ibu yang lain atau Bapak Ibu biasanya itu rata-rata memecah hasil penelitian dari disertasi menjadi beberapa artikel gitu Ibu. Kira-kira nih Ibu ingin lebih fokusnya kemana dulu di dalam papernya gitu. Oke. Berarti kalau di paper itu variabel X-nya ya, variabel X-nya itu satu bisa ya, Mbak? Bisa, Hmm. bisa Ibu gitu. Tidak harus banyak, 3 atau 2 kayak gitu, nggak harus, bisa satu gitu. Yang penting adalah dia memberikan, kalau bisa memberikan nilai atau hasil yang signifikan, memberikan kontribusi yang lebih banyak begitu, gitu. Mau fokusnya Kalau kira-kira di mana dulu? fokusnya itu apa ya? Intinya adalah begini. Saya itu kan ingin untuk ke disertasinya sebenarnya ke disertasinya nanti itu bagaimana sih eh, sustainability rempah ini? Mhm. Karena kan secara potensi itu kan besar ya Mbak ya. Hmm? Indonesia mempunyai potensi besar terkait dengan rempah. UMKM sebenarnya yang rempah itu juga banyak. Hanya saja mereka belum maksimal. Nah, sustainability ini kan sebenarnya tergantung pada ada teori yang mengatakan triple bottom up ya. Ada people, Mhm. ada profit, ada planet. Mhm. Nah, saya ingin mengangkat itu terkait dengan seberapa besar sih pengaruhnya terhadap sustainability report, sustainability UMKM rempah. Nah, triple bottom up itu saya breakdown ke green accounting-nya itu kan terkait dengan planet, Mhm. terus intellectual capital itu terkait dengan people-nya, Mhm. struktur modal itu terkait dengan salah satunya adalah profitnya, intinya begitu. Oke, baik. Nah, itu Berarti Ibu gimana ingin Mbak kalau menyebutkan mau semua. dipecah ke paper dan Mhm. nantinya dari paper itu nanti bisa saya kembangkan ke disertasi. Itu Oke, gimana? baik. Berarti tadi Bu, berarti istilahnya eh, 3 ini itu Mm-mm. tidak bisa dipecah gitu nih. Sebenarnya Kurang bisa. kurang bagus begitu kalau dipecah atau gimana Bu? Iya, iya Karena tiga. kalau dari Mbak Diri gimana? Oke, kalau misalkan memang ternyata ini tiga-tiganya, jadi ada tadi penyebutannya apa Ibu? Tri, Triple apa? bottom up. Triple ya. Triple bottom up itu 3 faktor tentang sustainability. Profit, people, planet. Oke, jadi Ibu ingin Mm-mm. melihat gitu ya, melihat Mm-mm. sustainability UMKM rempah melalui pendekatan triple bottom up ini. Ya, tetapi tidak secara lugas triple bottom up karena kalau triple bottom up itu kan banyak ya. Mereka melihat Mm-mm. dari profit itu secara lugas banyak penelitian, tetapi di sini saya mau apa ya membahasakan yang lain, gampangnya gitu ya Mbak, bahwa profit itu dari struktur modal misalnya.
Kalau Mm-mm. people saya melihatnya dari intellectual capital, modal intelektual. Itu kan lebih ke people-nya kan. Mm-mm. Salah satunya bagaimana si people itu berinovasi, Mm-mm. bagaimana mereka itu beradaptasi dengan eh, kondisi misalnya saat ini yang serba digital, dia harus bisa berkompetisi dengan IKM atau perusahaan-perusahaan yang lain misalnya begitu. Oke, tadi boleh disebutkan lagi Bu tujuan dari penelitiannya Ibu tadi melihat perkembangan atau mengukur Nah, perkembangan jadi sustainability. untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor yang mempengaruhi sustainability UMKM rempah intinya itu dilihat dari intellectual capital, green accounting, struktur modal, dan budaya organisasi dalam hal ini PGBP. Oke, baik Ibu. Sebenarnya Ibu, judul seperti ini saja, seberapa jauh faktor yang mempengaruhi sustainability UMKM rempah. Pertanyaan seperti ini bisa saja jadi judul, kayak gitu. Jadi tidak harus disampaikan seperti ini, analisis budaya organisasi untuk mengukur bla bla bla, gitu. Nah, bisa saja Ibu kan ini lebih kepada ingin melihat faktor apa saja begitu ya, faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap sustainability UMKM rempah. Jadi ingin melihat faktor-faktornya begitu nggih? Iya. Ya, ini seberapa jauh? Nah, supaya menarik, Mbak, menarik untuk ke Ini. gaya telingkungnya si Scopus gimana? Tetap Eh, dipecah atau tetap Pertanyaan terpisah? seperti ini juga menarik, Bu. Hmm. Ya, jadi seberapa jauh faktor yang mempengaruhi oke. Seberapa jauh? Mungkin faktor gimana nih? Kata seberapa jauh faktor yang mempengaruhi sustainability. Judul ini juga bisa, Ibu. Bisa menjadi sebuah apa? Pertanyaan seperti ini bisa menjadi judul Ibu karena di sini pembaca akan apa ya? Ibu ingin menyajikan bahwa hasilnya belum tentu positif. Hasilnya bisa negatif, bisa positif, begitu ya? Betul, Ibu. Betul. Nah, kalau Ibu berkenan, Ibu bisa membuat judul dalam bentuk pertanyaan. Jadi banyak banyak judul-judul di Scopus itu tidak saklek ilmiah begitu, tapi juga dalam bentuk pertanyaan pun itu bisa gitu. Nah, Oke. kemarin juga saya sempat sempat mencari ya judul yang dalam bentuk pertanyaan, di mana di situ ada 2 atau 3 kata yang bisa mewakili dari kata-kata tadi yang saya sampaikan, di mana tidak bisa menghilangkan yang namanya accounting karena kan saya basicnya di accounting, Mhm. terus tidak bisa dan di situ kalau bisa ya tetap memunculkan sustainability dan rempahnya. Nah Oke. itu gimana? Berarti apakah Ibu ingin lebih fokusnya pada mungkin gini, seberapa Mm-mm. seberapa pengaruh istilahnya kayak seberapa besar pengaruh green accounting terhadap sustainability UMKM rempah begitu gimana Ibu? Ya, kalau itu kan berarti satu hal yang tadi yang dipecah Iya, tadi. betul. Iya. Tapi kalau accounting saja memang belum bisa mewakili untuk yang intellectual capital karena itu hal yang berbeda dan struktur modal itu dilihat dari ekonomi itu juga hal yang berbeda. Oke. Kak, Ibu Ya, ingin jadi menyebutkan tiga-tiganya di dalam artikel itu? heeh, itu apa Mbak kata yang bisa mewakili kira-kira? Kalau apakah ada payungnya yang memayungi tiga itu, Bu? Mungkin seperti halnya triple bottom up tadi. Apakah Ya ada mungkin kata yang memayungi? Kalau memang ada, mungkin itu bisa ditambahkan. berarti gitu ya kita cari cari Mm-mm, yang kalau misalkan ada. itu ya. Apa? Kalau kemarin itu Atau strategi gini, accounting. seberapa jauh, seberapa besar pengaruh, seberapa besar pengaruh, istilahnya kayak pengaruh green accounting. Kalau memang tidak ada ya, kalau memang tidak ada, memang harus sebutkan tiga-tiganya dan
Ibu ingin menyebutkan tiga-tiganya dalam satu paper, seberapa besar pengaruh green accounting terhadap sustainability UMKM rempah. Begini, Ibu. Ya, Gitu. ya Atau itu enggak, nanti kalau misalkan nggak mau tanda tanya, berarti pengaruh saja. Pengaruh green accounting intellectual struktur model terhadap sustainability UMKM rempah. Begitu saja, Ibu. jadi, ya Kira-kira Mbak, bagaimana? tapi untuk paper atau untuk disertasi yang tadi? Nah, kalau mungkin ini arahnya lebih ke paper. Kalau disertasi lebih baiknya lebih kompleks lagi ya. Kalau lebih kompleks kayak judul ibu di awal gitu. Ya, oke. Ya, Oke. coba Mbak, kalau saya ngambil satu variabel saja kali ya untuk artikel ini ya. Kalau memang ibu ingin menyampaikan atau berfokus pada satu atau dua variabel itu lebih baik begitu nggih. Jadi nanti analisisnya lebih tajam begitu. Tapi kalau memang oh ternyata Mbak saya nggak maksudnya ketiga ini tidak bisa dipecah gitu. Hasilnya akan berbeda misalkan atau ada salah satu sisi yang cacat misalkan gitu. Nah, itu dan tiga-tiganya nggak bisa dipecah, oke seperti ini saja. Tapi kalau bisa kita dibuat dalam bentuk saset, gitu nggak, Ibu bisa menyampaikan nih fokusnya dulu pertama, artikel pertama kita bicara soal fokus terhadap green accounting dengan sustainability UMKM rempah gitu. Itu malah lebih bagus. Jadi lebih fokus begitu. Baru artikel kedua bicara soal intellectual capital dengan green accounting terhadap sustainability UMKM itu juga boleh begitu Ibu. Jadi judulnya kalau dipecah, misalnya green accounting ke sustainability rempah, tadi gimana Mbak? Kalau untuk paper, ya hanya pengaruh green accounting terhadap sustainability UMKM Ya, rempah gitu saja. nggih, bisa. Jadi pengaruh green accounting terhadap sustainability UMKM rempah itu saja sudah cukup begitu. Gitu Ibu. Hmm. Kembali lagi pada hasil nanti disesuaikan lagi kepada tujuan dan hasil penelitiannya Ibu. Semisal itu masih Hmm. bisa dipecah, monggo dipecah saja. Tapi kalau memang tidak bisa, gitu nggak? Kalau tidak istilahnya kalau tidak bisa tuh hasilnya ternyata tidak signifikan, gitu nggak? Atau tidak memberikan pengaruh yang besar. Dan kalau tiga-tiganya itu dijadikan satu, malah memberikan dampak yang lebih optimal, gitu nggak? Ya, berarti yang di dalam paper itu tiga-tiganya, begitu. Baru paper kedua nanti dihubungkan dengan mediasinya tadi, variabel mediasi melalui organisasi gitu. Jadi ada dua paper nantinya. Ada yang Ibu bicara soal green accounting sampai struktur modal terhadap sustainability UMKM dan paper kedua nanti dihubungkan melalui organisasi organisasi budaya Budaya organisasi organisasi. kayak gitu. Hmm. Gitu Ya, Ibu. itu sudah sesuai MSO ya Mbak ya. Hingga itu bisa Ibu sesuai dengan MSO kayak gitu. Hmm. Berarti metodenya adalah green accounting. Metodenya adalah Terus, green accounting, intellectual capital, dan struktur modal. hmm. Gitu. Terus Dan S-nya, signifikansinya adalah memang melihat efisiensinya. pengaruh. Jadi pengaruhnya sebenarnya signifikansinya kalau bisa ada yang lebih ditonjolkan lagi. Pengaruhnya mungkin untuk untuk mengukur atau untuk melihat peningkatan, penurunan dan sebagainya itu lebih bagus gitu. Kalau tidak ada, berarti pengaruh ini bisa kita gunakan sebagai signifikan gitu. Sustainability Objeknya, UMKM rempah itu baru objeknya begitu. oke. Oke. Coba Begitu Mbak Ibu. nanti tak petah apa tak jadikan satu gitu ya. Iya, betul. Nanti kembali lagi kepada Ibu. Mantapnya di mana Hmm. gitu, nggih. Ya, ya Mbak. Baik. Ya, Itu ya. oke. Terima kasih, Terima Ibu. kasih Mbak. Ya. Baik, sama-sama Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, ini waktunya menunjukkan 2141. Apakah Bapak Ibu berkenan untuk dilanjutkan atau nanti Bapak Ibu yang lain yang belum judulnya belum disampaikan, itu bisa kita diskusikan melalui grup atau bagaimana Bapak Ibu? Mau tetap dilanjutkan, diselesaikan gitu? Grup baik. Bapak Ibu yang lain yang belum kebagian untuk diskusi judul, bagaimana? Dilanjut Bu. Oke, mungkin eh
Saya menjawab lewat kolom komentar terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kolom komentar di sini ada Bapak Ibu yang bertanya terkait Pak Guyup. Apakah secara singkatnya MSO ini maksudnya adalah bagaimana metode di sini adalah sebenarnya alat atau kebaruan Bapak, istilahnya kalau variabel pengaruh gitu. Variabel pengaruh. Nah, signifikansinya adalah kontribusinya seperti apa. Nantinya itu akan memberikan kontribusi apa gitu. Dampaknya mau seperti apa. Terus objeknya apa yang ingin dicapai itu bisa atau lebih kepada objek penelitiannya, variabel yang dipengaruhi kayak gitu. Nah, terus untuk judul tidak selalu mirip dengan judul disertasi. Jadi saya harus selalu menjadi artikel. Apakah setiap disertasi itu harus selalu menjadi artikel? Apakah dalam satu disertasi itu bisa menjadi dipecah beberapa artikel? Baik, jadi disertasi, jadi hasil penelitian Bapak Ibu yang diolah menjadi disertasi itu bisa disampaikan dalam bentuk artikel gitu. Jadi judul disertasi pastinya nanti akan berbeda dengan judul artikel. Kenapa? Karena di artikel itu tidak semua variabel Bapak Ibu sampaikan. Mungkin terfokus pada variabel 1 dan 2 saja gitu. Nanti baru ke paper berikutnya menghubungkan dengan variabel yang lain begitu Bapak Ibu. Jadi eh, disertasi kan biasanya hasilnya Bapak Ibu kan sudah mendapatkan data, itu bisa dimanfaatkan lagi, dikembangkan untuk menjadi artikel gitu. Kita sajikan secara dalam bentuk sasetan, gitulah Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, karena memang kita keterbatasan waktu dan Bapak Ibu tentunya pastinya di tempat Bapak Ibu sudah waktunya sudah menunjukkan waktu mungkin tidak sesuai dengan WIB begitu ya. Ada yang lebih 1 jam atau 2 jam. Mungkin untuk Bapak Ibu yang memang malam hari ini belum kebagian untuk diskusi judul, bisa disampaikan melalui grup webinar kita. Bapak Ibu kan sudah masuk di grup webinar ya, webinar online training gitu nggih, web batch ke-31. Nah, monggo disampaikan di grup tersebut atau lewat Japri. Japri juga bisa. Saya ada di grup Bapak Ibu. Saya monggo bisa nanti saya akan menyapa Bapak Ibu lewat grup begitu nggih. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin diskusi melalui Japri juga boleh begitu. Begitu Bapak Ibu, apakah berkenan Bapak Ibu yang memang belum kebagian untuk diskusi judul? Boleh Mbak, boleh. Boleh, Boleh? boleh. Ya, Boleh Berkenan, ya? boleh. ngantuk Boleh. juga kayaknya. Iya, betul. Nggih. Japri Kan boleh ya, Mbak ya? boleh, monggo nanti saya Boleh akan ya. menyapa Bapak Ibu lewat grup G gitu. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu karena waktunya sudah menunjukkan cukup larut begitu nggih di sini, apalagi Baik, baik. di wilayah Papua ternyata juga sudah sangat tengah malam begitu. Nah, nanti kita akan lanjut diskusi judul itu melalui grup atau Bapak Ibu bisa japri, mungkin lebih leluasa begitu ya. Gitu. Ya, Nantinya Bapak Ibu, jika nanti ada yang diskusikan lagi soal judul, Mbak, saya kayaknya kurang srek nih sama judul yang tadi kita bahas, boleh kita diskusikan lagi begitu. Yang penting adalah Bapak Ibu sudah paham dulu bahwa judul itu harus ada yang namanya MSO, metode, signifikan, dan objek. Begitu ya. Jadi nanti silahkan dibuat judulnya, rancangan judulnya Bapak Ibu, nanti kemudian kita diskusikan. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan judul, tentunya silahkan buat keywordnya. Kalau di sini saya menegaskan bahwa Bapak Ibu buat dulu keywordnya sebanyak apapun. Kalau keywordnya dibuat dulu nggak ada batasan, mau lebih dari 10 juga boleh. Karena apa? Karena keyword itu yang nanti akan membantu Bapak Ibu dalam pencarian referensi. Gitu ya. Jadi silahkan dulu buat keywordnya sebanyak mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu dalam membuat referensi, mencari referensi, dan kita akan bantu bagaimana mencari referensi terbaik sesuai dengan keywordnya Bapak Ibu. Mencari referensi dari laman-laman yang oke, gitu, yang langsung Scopus kayak gitu. Kita kasih tahu besok di pertemuan kedua, begitu ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa diskusikan. Kita lanjut diskusi lewat grup atau Japri untuk judulnya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu sesi kedua kita akan di webinar kedua kita akan bicara soal pencarian referensi terbaik untuk mendapatkan referensi-referensi terbaik. Begitu Bapak Ibu? Oke.
Iya, mohon maaf sekali. Izin bertanya, Mbak. Ini Boleh sekali. nomor Mbak Biwi yang mana ya? Nanti saya akan menyapa di grup, gitu ya. Oh, oke, baik. Ya, nah, Terima kasih. untuk ya baik sama-sama Ibu. Sebelum kita mengakhiri webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya untuk kenang-kenangan kita di pertemuan pertama, silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya, gitu nggih. Kita foto bersama dulu untuk sesi pertama ini. Boleh Bapak Ibu? Boleh, siap. Gak apa-apa ya sambil ngantuk-ngantuk nggih fotonya gitu. Oke, biar nanti saya bisa lebih mengenal Bapak Ibu secara online gitu. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Udah. Oke, siap. Saya mohon izin screenshot. Oke, Bapak Ibu yang lain. Oke, sip. Oke, ada lagi yang mau membuka kameranya? Oke, kalau tidak ada, saya coba. Oke, kita tunggu. Bapak Ibu, mohon untuk rumah Scopus. Seperti ini gambarnya. Seperti ini. Ya, rumah Scopus begitu nggih? Ya, Bapak Ibu. Saya screenshot kan. 1, 2, 3. Tahan dulu Bapak Ibu. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat selalu dan Bapak Ibu semoga sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan kembali lagi di sesi kedua. Semangat terus Bapak Ibu. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Biwi. Nggih, sama-sama Ibu. Sehat selalu nggih Bapak Ibu. Eh. Nggih.